Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun sedang di Melbourne, Australia. Semalam ada sidang yang harus ulun hadiri. Ulun himbung banar nah, mulai tadi malam. Tak korehing gak ada baampian. Karena video ulun langsung ditanggapi oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Bapak Haji Muhyiddin. Ulun terima kasih banar. Sebagai rakyat rasa terhormat banar ulun pian menanggapi langsung. Pak Gubernur, ulun mohon izin. Pertama, terkait dengan sengketa hasil PSU Banjarbaru ke Mahkamah Konstitusi dan kaitannya dengan LPRI, pemohonnya memang menurut ulun ada kesalahan sedari awal. Sebenarnya sebaiknya pejabat-pejabat negara, PIAN, Kapolda dan lain-lain itu tidak masuk ke dalam kepengurusan lembaga pemantau, dalam hal ini LPRI. Kenapa? Jujur, PIAN-PIAN harus netral. Padahal ada kemungkinan lembaga pemantau itu menjadi pemohon. Terutama nang kaya di Banjarbaru. Banjarbaru itu pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal. Pasangan calon nomor 1 Lisa Wartono dengan kolom kosong. Nah, dalam hal pemilihan melawan kolom kosong, maka yang bisa menjadi pemohon ke Mahkamah Konstitusi salah satunya pemantau. Itu sebabnya LPRI yang maju ke Mahkamah Konstitusi setelah melihat ada potensi-potensi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Apa contohnya? Contohnya politik uang, serangan pajar, beamplopan, bebandir zakat, padahal sebenarnya adalah meminta dipilih. Adakah buktinya? Kami mengumpulkan di lapangan. Tetapi bukti yang paling kuat salah satunya adalah pengakuan seorang dari Pak Gimoyo yang ujarnya adalah presiden dari relawan Doser, mengatakan ada penyiraman ke 75.000 pemilih dengan margin of error 20% supaya bisa menang. Videonya bisa kita tonton di Imbayana. Dari situ kita berbagi dari 75.000 kita siram, itu kita masih margin error sekitar 20%. Kita sudah hitung 20% itu ada yang berkhianat, ada yang tidak datang, ada yang macam-macam. Tapi sungguh luar biasa sangat. Nah, dari video itu jelas memang ada indikasi bukti awal terjadinya pembagian duit dalam pemungutan suara ulang di Kota Banjarbaru. Di mana kita bisa membuktikan itu? Ya di Mahkamah Konstitusi. Itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar kita, itu dijamin dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah kita. Lalu kayak apa posisi PIAN yang harusnya netral? Nah, pertama tadi harusnya Jarulun ada masuk sebagai Dewan Kehormatan. Kedua, netral itu kadang mendorong-dorong ataupun kadang melarang-larang. Jadi netral itu membiarkan proses di MK berjalan dan pembuktiannya kita serahkan pada Mahkamah Konstitusi. Mendorong maju LPRI jadi pemohon kada, melarang mundur LPRI tidak lagi menjadi pemohon juga kada. Karena itu artinya kada netral. Mungkin orang akan berpikir pada saat sekarang PIAN dan yang lain pimpinan daerah melarang atau meminta LPRI supaya mundur, itu netral kada. Jangan-jangan karena ketua PAN mendukung Lisa Wartono, atau jangan-jangan karena sama-sama didukung oleh Haji Isam, maka kemudian tidak juga dipandang netral. Nah, karena itu saran ulun sekarang adalah kita berikan kesempatan sidang-sidang di MK, kita berikan kesempatan kepada Hakim Konstitusi untuk memutuskan secara fair dan seadil-adilnya. Itu dari ulun, Pak Gubernur. Kebetulan ulun di muka Masjid Baitul Makmur. Nah, ini satu-satunya masjid Indonesia yang ada di Melbourne, lagi hendak dibangun di Ganali. Sekarang kondisinya masih rumah. Pian rancak kalau membantu pembangunan masjid, siapa tahu hendak membantu kami juga komunitas Indonesia di Melbourne. Silahkan Pak Gubernur. Ulun, Haji Deni, minta ampun, minta rela. Silahkan Pak Gubernur, ampun hendak empat menyumbang juga. Insya Allah akan bermanfaat bagi komunitas kita di Melbourne, Australia. Ulun Haji Deni, kalau ada yang tersalah dari ucapan ulun minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.